Indonesia, ya, ketawa dia. They don't know who they are. Mereka tidak tahu diri mereka siapa, tidak tahu kekuatannya apa. Kita sedang dalam proses dihabisi, saudara-saudara sekalian. Wiranto berjuang bersama rakyat dengan hati nurani. Roda pembangunan berputar cepat, memberikan begitu banyak kemajuan. Satu persatu gedung tumbuh bagai cendawan di musim hujan. Kendaraan melaju bagaikan air sungai yang mengalir. Orang-orang bergerak dalam tempo dinamis yang mengikis kepedulian, yang menutup pintu nurani secara perlahan-lahan. Di antara kesusahan hidup dan kehidupan, Wiranto hadir untuk membangkitkan kembali kepedulian, untuk membuka kembali pintu hati nurani. Jenderal Purnawirawan Wiranto Sarjana Hukum dilahirkan di sebuah desa di Yogyakarta pada tanggal 4 April 1947 sebagai anak keenam dari 9 bersaudara dari keluarga Wirowiyoto atau biasa dipanggil Pak Mantri. Wiranto kecil memang agak berbeda dengan teman-teman sebayanya. Jika teman-temannya lebih memilih mainan anak-anak sebagai hadiah, maka Wiranto kecil lebih memilih benda yang lain, yaitu topi baja. Wiranto memulai karier militernya dari Korps Kecabangan Infanteri selepas dilantik dari Akademi Militer Nasional tahun 1968. Kala itu, Letnan II Wiranto langsung mengikuti berbagai pendidikan, latihan dan kursus yang pada akhirnya nanti mampu membentuk dirinya menjadi seorang perwira yang handal. Wiranto mendapatkan pangkat kapten pada saat bertugas di Tilamuta, Sulawesi Utara. Sebuah daerah di mana ia juga bertemu dengan Uga Usman, wanita yang kelak menjadi pendamping setianya selama bertahun-tahun mengarungi biduk rumah tangga. Jika banyak yang memprediksi bahwa Wiranto akan sampai pada pucuk pimpinan militer Indonesia, agaknya bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Mulusnya karier militer yang dijalani membuat begitu banyak orang yakin akan hal itu. Jenjang menuju puncak pimpinan tertinggi TNI yang kala itu masih disebut sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, kiranya lebih terasa ketika ia menjadi ajudan Presiden Soeharto di tahun 1989 sampai 1993. Selepas menjadi ajudan Presiden Soeharto, Wiranto kemudian menduduki jabatan sebagai Kasdam Jaya tahun 1993. Tak lama kemudian, sekitar setahun setelah itu, Wiranto menduduki jabatan sebagai Panglima Kodam Jaya di tahun 1994 hingga 1996. Setelah itu, Wiranto memegang jabatan sebagai Pangkostrat tahun 1996 hingga 1997. Pencapaian ini sekaligus juga mengukuhkan dirinya sebagai perwira pertama lulus AMN di tahun 1968 yang berhasil menyandang pangkat Letnan Jenderal. Karier Wiranto terus meroket hingga kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1997. Dan pangkatnya pun kini menjadi Jenderal Bintang 4. Dan tak perlu menunggu terlalu lama lagi, di tahun berikutnya
Wiranto sudah menjadi pimpinan tertinggi ABRI, yakni sebagai Panglima ABRI. Banyak yang menyaksikan sisi demokratis yang dimiliki oleh Wiranto. Tak heran karena ia berasal dari militer, sebuah institusi yang amat memegang teguh sistem komando. Hormat senjata! Gerak! Tapi perjalanan sejarah Republik ini membuktikan betapa sebenarnya Wiranto sangat memegang teguh nilai-nilai demokrasi. Salah satunya adalah pada saat terjadinya demo besar-besaran para mahasiswa yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto di bulan Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saat itu, Jenderal TNI Wiranto sebenarnya bisa saja mengambil alih kekuasaan di dalam situasi yang tergolong darurat berdasarkan instruksi Presiden nomor 16 1998. Namun Wiranto tak mencuri kesempatan di saat genting seperti itu. Ia kembalikan segalanya kepada konstitusi yang berjalan di negara ini. Memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, serta berdasarkan konstitusi mendukung Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Para bawahannya di militer kala itu, mungkin saja ada yang sempat berpikir bahwa Wiranto akan mengambil alih kekuasaan. Namun Wiranto memberikan jawaban yang sama sekali tidak diduga, tidak. Pada situasi seperti ini, saya memilih untuk tidak masuk dalam rivalitas calon presiden ataupun calon wakil presiden. Posisi politik yang terbuka untuk saya akan saya laksanakan apabila rakyat benar-benar membutuhkannya. Pasti pemerintahan yang saya bentuk ini dicap sebagai kepanjangan dari pemerintahan Orde Baru. Yang waktu itu berhadapan langsung dengan gerakan pro-demokrasi, gerakan pembaharuan, gerakan reformasi. Artinya apa? Saya akan perhadapkan tentara dengan rakyat. Sungguh, hanya ketulusan dan kejujuran hati nuranilah yang mendorong Wiranto mengambil sikap seperti itu. Untuk Jenderal ketahui, kekaguman saya kepada Jenderal begitu besar karena Jenderal telah berhasil menciptakan suatu kondisi dan melaksanakan peralihan kepemimpinan dengan tertib di Indonesia dan dengan cara yang selalu berpijak pada konstitusi. Padahal sebulan yang lalu, hanya beberapa orang saja yang berpikiran bahwa Jenderal akan mampu melaksanakannya. Pak, saya mau laporkan sama Bapak, saya mendapat kepres. Kalau keadaannya membutuhkan, misalnya terjadi chaos, maka beliau dengan kepres itu bisa bertindak untuk mengamankan bangsa. Seperti Super Semar. Saya bilang, pertama, saya terkesan orang ini jujur. Nah, berdasarkan itu kesimpulan saya ini,
jenderal ini Orang baik. orang baik. Sampai Jujur. sekarang. Sampai sekarang. Perasaan itu masih ada sampai sekarang. Masih. Nggak berubah ya. Tidak berubah. Sungguh tidak dinyana, Wiranto sama sekali tidak memanfaatkan situasi yang sebenarnya sudah dalam genggamannya itu. Dalam kamus hidupnya, tidak pernah terbersit keinginan untuk kudeta, walaupun keadaan memungkinkan. Pola pikir dan gerak yang dimiliki oleh Wiranto memang sangat kental nuansa demokratis dan konstitusionalnya. Ini tak mengherankan jika kita tarik garis ke belakang, di mana kala itu Wiranto masih menjadi Panglima TNI maupun Menhankam, maka akan tergambar dengan jelas betapa ia sesungguhnya adalah seorang yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Situasi politik Indonesia memang begitu riuh rendah pasca lengsernya Presiden Soeharto. Para tokoh politik hadir, dari mulai yang memiliki komitmen jelas hingga yang berasal dari negeri antah berantah yang tak jelas asal-usul dan tak jelas pula keberpihakannya terhadap rakyat. Semuanya mencoba memakai baju yang sama, yaitu baju reformis. Lalu di manakah posisi Wiranto pada masa reformasi? Tentu saja ia tak bergerak jauh dari lingkaran reformasi itu. Bahkan ia berada di lingkaran terdalam reformasi. Profil Wiranto sudah sangat dikenal masyarakat. Hampir tiap hari Wiranto ada di televisi dan surat kabar. Dari situ saya menilai ia orang yang bersikap tegas dan tidak ragu-ragu. Ia orang yang memegang prinsip atau man of principle. Mungkin tak banyak orang tahu itu, karena memang di mata Wiranto, reformasi bukanlah sekedar publisitas di media massa. Reformasi bukanlah sekedar menjadi seorang pahlawan yang baru bangun dari tidurnya ketika matahari sudah tepat di atas kepala. Reformasi adalah semangat dan usaha untuk membuat segalanya jadi lebih baik lagi, dan itulah yang dilakukan oleh Wiranto. Tengok saja misalnya apa yang dilakukan oleh Wiranto seputar keterlibatan militer di dalam kancah politik. Saya setuju mendukung dan menempatkan ABRI untuk ikut mengambil bagian dari perubahan itu. Sebagai bagian dari masyarakat global, perubahan memang tak terelakkan, bahkan sebagai keharusan. Perubahan atau reformasi itu bukan revolusi, bukan merusak, melainkan terus membangun. Ada kesinambungan di situ, ada perbaikan, dan ada penyempurnaan. Wiranto menerapkan penghapusan kekaryaan ABRI TNI melalui pensiun atau alih status. Ia mengurangi jumlah kursi fraksi ABRI TNI di DPR dari 75 kursi menjadi 38 kursi. Lalu ia juga menjadikan ABRI TNI menjadi netral di dalam pemilu dengan cara mengeluarkan ABRI TNI dari aktivitas politik praktis. Satu hal yang sangat penting juga adalah bahwa Wiranto telah mampu memisahkan Polri dari ABRI TNI. Sebuah prestasi yang pada akhirnya dirasakan begitu bermanfaat meski jauh dari keriuhan publikasi media massa.
penculikan aktivis mahasiswa, penembakan mahasiswa pada peristiwa Trisakti, lalu juga pelanggaran HAM di Timur Timur, semuanya diarahkan kepada Wiranto. Namun sekali lagi, semua tuduhan itu tak berdasar dan tak memiliki bukti yang cukup akurat untuk menunjuk Wiranto sebagai dalang yang berada di belakang semua kesalahan itu. Faktanya, Wiranto tak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas peristiwa Timur Timur, sehingga sampai kini ia tetap tak pernah berstatus sebagai tersangka. Bukankah semua orang masih ingat bahwa Wiranto lah yang berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dua kekuatan yang sedang bertikai di Timur Timur kala itu? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini secara tulus saya mengajak dari mulai aparat keamanan, Komnas HAM, para uskup, ya, kita bersama-sama mengajak saudara-saudara sekalian, terutama yang sedang bertikai, untuk menghentikan berbagai permusuhan, berbagai tindakan teror, intimidasi, dan kekerasan mulai saat ini. Perdamaian dengan bentuk menandatangani surat ini tidak ada artinya. Ya. Surat itu hanya tinggal surat saja yang ada tanda tangannya apabila tidak dilaksanakan dengan baik di lapangan. Itu hanya kenangan pahit bahwa kita pernah damai tetapi hanya di surat. Ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk masing-masing mengerti, memahami, menghormati, dan melaksanakan bunyi daripada perjanjian itu. Ya. Saat ini kita disaksikan ya, oleh saya sendiri selaku perwakilan pemerintah pusat, oleh Bapak Kedua Uskup, oleh Komnas HAM, bahkan saya kira oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari kita yang mencoba untuk mengingkari perjanjian ini. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara yang bertikai segera melakukan sosialisasi kepada para pendukung-pendukung dan pengikut-pengikutnya dimanapun berada. Hal yang sama ia lakukan juga pada kerusuhan di Maluku, dan lebih tegas lagi adalah ketika Wiranto mencabut status DOM atau Daerah Operasi Militer di Aceh. Atas semua yang dilakukannya itu, masihkah pantas jika ada yang menyebut Wiranto sebagai seorang pelanggar HAM? Sungguh, waktu akan memberikan jawaban lewat kebenaran sejati. Indonesia sungguh indah permai, keindahanmu menawan hati. Aku sungguh cinta kepadamu, tanah airku Indonesia. Sebagai seorang prajurit sejati, sebagai negarawan sejati, Wiranto telah memberikan begitu banyak andil bagi perjalanan Republik ini. Hal yang sama telah ia lakukan juga terhadap keluarganya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, mengayuh biduk rumah tangga, melawan hempasan ombak, mengalahkan badai, rasanya akan sulit dilalui oleh Wiranto jika tanpa kehadiran Uga Usman di sisinya. Wanita cantik kelahiran Gorontalo, Sulawesi Utara ini dikenal Wiranto pada saat dia bertugas di daerah itu. Pernikahan Wiranto dengan Uga Usman dikaruniai 3 orang anak. Di mata mereka, betapa Wiranto ternyata adalah seorang yang sangat demokratis di rumah, sekaligus kentalnya unsur religius dalam kesehariannya. Tidak ada suatu greget kesungguhan
untuk memperjuangkan nasib rakyat. Tentu tidak mungkin sebagai anak bangsa yang memahami masalah, yang masih punya kekuatan, punya kewarasan dalam berpikir, harus berani ambil risiko untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan keras. Sudah saatnya kita berjuang untuk menempatkan orang-orang yang berkualitas kembali dipercaya masyarakatnya untuk memimpin bangsa ini pada semua tingkatan. Pada beberapa tahun terakhir, sangat terlihat jelas bagaimana Wiranto mencoba berkiprah secara politik praktis melalui partai yang didirikannya bersama beberapa teman militer dan sipilnya, yaitu Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat. Dengan ini kami persembahkan Partai Hati Nurani Rakyat yang memahami hati rakyat, menjiwai hati rakyat, dan akan berjuang terus-menerus untuk rakyat Indonesia. Terjunnya Wiranto ke dalam politik praktis bukanlah karena kelatahan atau post-power syndrome. Wiranto terjun ke dunia politik praktis dengan modal semangat, kejujuran, komitmen yang kuat terhadap rakyat, dan yang terpenting adalah bahwa ia memiliki kemampuan yang memadai untuk itu. Bicara soal kemampuan, maka kita akan ingat bagaimana ketika Wiranto mampu memenangkan konvensi calon presiden Partai Golongan Karya di tahun 2004. Saat itu, Wiranto bahkan mampu mengungguli tokoh papan atas Partai Golongan Karya seperti Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Surya Paloh, Abu Rizal Bakri, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Wiranto kemudian menggandeng Salahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur, untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Sungguh sangatlah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Wiranto memiliki legitimasi yang amat kuat untuk terjun sepenuhnya di dunia politik praktis. Setidaknya, majunya Wiranto di pemilihan presiden pada pemilu 2004 setelah memenangkan konvensi calon presiden Partai Golkar adalah sebuah bukti betapa Wiranto telah berhasil mengantongi kepercayaan jutaan rakyat Indonesia. Terbentuknya Partai Hanura sejatinya adalah lahir dari sikap kepedulian dan tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa Indonesia. Ketika Wiranto masih menjadi pejabat, maka ia bisa melihat keadaan rakyat Indonesia dari sebuah ketinggian. Ia melihat mereka, ia berusaha merasakan penderitaan sebagian rakyat. Namun setelah Wiranto pensiun, maka apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, barulah benar terasa. Itu karena Wiranto turun langsung ke tengah rakyat, mendengarkan setiap kalimat yang mereka ucapkan, merasakan setiap kepedihan mereka. Berdasar itulah, maka Wiranto lalu sampai pada kesimpulan bahwa ada yang salah di negara ini. Sampai hari ini, masih saja ada rakyat yang menderita dan kelaparan. Kepedulian dan tanggung jawab yang kuat itulah yang pada akhirnya membawa Wiranto untuk mendirikan Partai Hanura. Yang saya tahu, banyak sekali orang yang memiliki empati kepada Pak Wiranto. Dan suatu waktu pasti dia akan merasa terpanggil kalau keadaan memang mengharuskannya untuk tampil. Bersama Partai Hanura, Wiranto akan menggandeng tangan rakyat Indonesia menuju keadaan yang lebih baik lagi. Dan inilah saatnya bagi Wiranto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Saya, Haji Wiranto Sarjana Hukum, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, dengan ini bersedia dan siap menjadi